Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran penataan produk. Kali ini kita masih pada submateri unsur dan komponen atribut produk, namun kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis suatu unsur dan komponen atribut produk. Mungkin beberapa penjelasan sudah ada di materi sebelumnya di video unsur dan komponen atribut produk bagian 1 maupun bagian 2, namun kali ini saya lebih menginformasikan bagaimana format dari penugasan yang akan diberikan setelah video ini selesai. Yang pertama yaitu yang pasti di atasnya diberi judul bahwa ini adalah tugas. Judul tugasnya yaitu analisis unsur dan komponen atribut produk. Kemudian dituliskan pula kalian berasal dari kelompok berapa. Kemudian kalian tuliskan nama lengkap dari anggota kelompok kalian, seperti ini. Juga nomor absen setelah nama lengkap yang telah diketik. Kemudian kalian berasal dari kelas 11 BDP 1 atau 2 dituliskan di sini. Juga mata pelajaran yaitu penataan produk. Nah, setelah itu kelompok kalian bebas memilih merek apa saja yang ingin kalian analisis. Ingat ya, satu kelompok harus berbeda dengan kelompok yang lain. Setelah kalian pilih, kalian tulis merek yang ingin kalian analisis di bagian sini. Kemudian juga tampilkan logo beserta gambar produknya di tengah sini. Selanjutnya kita masuk ke unsur dan komponen atribut produk yang pertama, yaitu kualitas produk. Nah, yang pertama, kalian harus tulis dulu apa sih definisi dari kualitas produk itu sendiri. Kemudian, kalian analisis produk tersebut berasal dari kualitas apa. Apakah itu rendah, rata-rata, sedang, baik, atau sangat baik. Kemudian kalian kemukakan alasannya kenapa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fitur produk. Sama seperti tadi, diawali dengan definisi dari fitur produk. Setelah itu kalian analisis. Fitur dari produk ini tuh ada apa aja sih? Nah, untuk Sponge Crunch ini sendiri yaitu dia memiliki varian rasa, juga varian bentuk kemasan yang berbeda. Yaitu ada yang menggunakan ziplock seperti ini, dan ada juga dengan plastik biasa seperti ini. Kemudian, untuk gaya dan desain produk, sama, awali dengan definisi dari gaya dan desain produk. Kemudian analisis apa sih gaya dan desain produk dari Sponge Crunch tadi. Nah, untuk Sponge Crunch kali ini, Ibu analisis bahwa gaya dan desain produk dari Sponge Crunch adalah bahwa desain warna dari kemasannya itu mengikuti rasa dari produk itu sendiri. Misalkan dia rasa coklat, maka dia warnanya akan coklat. Kemudian, jika dia rasanya strawberry, kemasan akan mengikuti warna dari rasa tersebut, yaitu warna pink untuk strawberry. Kemudian dibuat menggunakan ziplock agar tidak tumpah. Nah, Ibu pernah menjelaskan bahwa desain adalah suatu bentuk yang ditentukan oleh fungsi. Nah, dari sini, dari dibuat menggunakan ziplock agar tidak tumpah, berarti fungsi dari ziplock ini sendiri agar produk yang dipasarkan itu agar tidak tumpah. Maka dari itu, dia memiliki gaya suatu kemasan berupa ziplock. Setelah itu, berbahan plastik. Berarti desain dari kemasan dari atribut produk ini adalah bahwa kemasan ini berbahan plastik. Selanjutnya ke unsur yang keempat, yaitu merek. Diawali dengan definisi merek itu sendiri apa. Kemudian, di baris pertama ini sebutkan nama merek. Kalian tinggal tulis aja bahwa sebutkan nama merek. Mereknya itu adalah Sponge Crunch. Lalu di baris kedua yaitu kalian sebutin makna merek apa aja sih yang terkandung dalam merek Sponge Crunch ini. Nah, pada baris kedua ini kalian sudah mengerti ya bahwa pada baris ini sudah kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian tinggal aplikasikan saja apa yang telah kalian pelajari pada saat pertemuan kedua. Selanjutnya, sebutkan produk yang dihasilkan. Nah, Ibu juga pernah menjelaskan bahwa produk dan merek itu berbeda. Produk itu adalah yang dihasilkan oleh pabrik, dan merek itu adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Nah, karena mereknya adalah Sponge Crunch, maka di saat sebutkan produk yang dihasilkan, bahwa berarti produk yang dihasilkan oleh Sponge Crunch ini adalah makanan ringan. Selanjutnya yaitu kemasan. Masih sama, yaitu diawali dengan definisi dari kemasan. Kemudian di baris pertama yaitu kalian harus tampilkan gambar kemasan.
seperti ini. Boleh ditambahkan juga dari yang tadi, yang ini, kemasan yang kedua. Setelah itu, kalian jabarkan apa aja sih tujuan dari kemasan yang sudah dipenuhi. Karena nggak semua tujuan dari kemasan itu bisa dipenuhi ya, jadi kalian tinggal jabarin aja apa aja sih tujuan yang udah tercapai dari merek Sponge Crunch ini. Kayak misalnya, ada tujuan reusable atau refill, itu kan tidak dipenuhi sama si Sponge Crunch kan, maka tidak perlu ditulis di bagian sini. Jadi, yang sudah dipenuhi saja ya. Selanjutnya itu label, definisi label. Kemudian di baris selanjutnya yaitu identifikasi macam label apa saja yang ada di kemasan produk. Nah, biasanya sih untuk brand label dan descriptive label pasti udah ada ya. Cuman kalau untuk grade label kadang ada, kadang tidak ada. Jadi nggak apa-apa yang ada aja, tapi tetap diidentifikasi dengan gaya seperti ini. Jadi dipaparkan kemasannya seperti apa, kemudian digarisin kayak gini, untuk menunjukkan bahwa ini adalah brand label, ini adalah grade label, ini adalah descriptive label. Ini hanya contoh saja ya. Contoh dari pertemuan ketiga kita kemarin. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pelayanan pendukung produk. Tetap dengan definisi di awalnya, kemudian di baris selanjutnya yaitu identifikasi klasifikasi yang mana saja yang termasuk pelayanan pendukung dari produk sponge. Nah, untuk Sponge Crunch ini kan biasanya dia berada di supermarket ya. Jadi, bisa kalian identifikasi bahwa Sponge Crunch ini memiliki pelayanan pendukung produk, misalnya pembayaran. Bahwa memang kita akan melakukan transaksi kepada kasir, juga penjual untuk membeli atau membayar produk sponge yang kita beli tadi. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kalian bisa identifikasi klasifikasi mana lagi yang terkandung dalam merek Sponge Crunch ini. Ingat ya bahwa tadi kalau Sponge Crunch itu jatuhnya ke supermarket. Nah, kalian juga bisa kayak misalnya toko Adidas. Adidas itu dia punya pelayanan seperti hospitality, bahwa setiap kalian masuk ke toko Adidas pasti disambut oleh pramuniaga. Juga bisa konsultasi. Misalnya, untuk menentukan ukuran sepatu kaki, kalian akan pasti berkonsultasi dengan pramuniaga dari toko Adidas tersebut, dan lain sebagainya. Nah, Ibu rasa cukup sampai situ. Format Word ini akan saya kirim ke Google Classroom. Jadi kalian tinggal mengikuti format yang sudah diberikan saja, dikumpulkan paling lambat minggu depan, dan langsung dimulai presentasi mulai dari kelompok 1 juga 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Ibu akan maksimalkan untuk menjawab segala pertanyaan yang kalian berikan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.